Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 15 yang mana beranggotakan Cut Anggraini dan Wulansari Firmas Putri akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Kimia Bahan Alam 1 yaitu santon. Kita langsung masuk ke pembahasannya saja ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu santon. Santon itu merupakan senyawa keton siklik polifenol dengan rumus molekul C13H8O2. Santon atau yang sering disebut dengan santenon biasanya banyak terdapat dalam tanaman keluarga Fuchsiaceae, Clusiaceae, dan Podostimaceae. Santon termasuk ke dalam golongan senyawa flavonoid. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja fungsi dari santon, yang mana santon berfungsi sebagai antioksidan, antipoliferase, antiinflamasi, dan antimikroba. Pada antioksidan, banyak terdapat di kulit manggis matang yang mengandung polihidroksisanton, yang mana polihidroksisanton ini memiliki dua jenis derivat, yaitu mangostin dan beta-mangostin. Setelah kita mengetahui beberapa fungsi dari santon, kita masuk kepada biosintesis santon. Biosintesis senyawa santon ini berasal dari fenilalanin yang dibentuk dari sikimat, yang kemudian kehilangan dua atom karbon pada rantai sampingnya dan mengalami oksidasi menjadi bentuk M-hidroksi asam benzoat, yang kemudian berkombinasi dengan 3 unit asetat dan menghasilkan senyawa antara. Selanjutnya, pada biosintesis santon, oksidasi dapat terjadi melalui dua jalan tergantung pada posisi orto atau para menjadi substituen hidroksil dalam cincin beta yang potensial, yang kemudian mendapatkan hasil akhir yaitu 1,3,5-trihidroksisanton. Kemudian kita masuk ke sifat fisika dan kimia dari santon. Santon memiliki nama IUPAC 9H-okso 9-1 dengan nama lain 9-oksosanten atau dipenilin keton oksid. Santon memiliki titik didih 351 derajat Celcius dan titik leleh 170 derajat Celcius dengan wujud padatan putih, dan memiliki massa molar 196,19 gram per mol. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan santon, yang mana santon digolongkan menjadi santon teroksigenase, santon dialkilasi, dan santon glikosida. Pada santon teroksigenasi digolongkan lagi berdasarkan jumlah oksigennya, yaitu yang pertama santon monooksigenasi 4-hidroksisanton yang terdapat pada tumbuhan Calophyllum zeylanicum. Selanjutnya yang kedua yaitu santon dioksigenasi 1,5-dihidroksisanton yang terdapat pada Garcinia xanthosimus. Kemudian yang ketiga ada santon trioksigenasi 1,5-dihidroksi 2-metoksisanton yang terdapat pada Garcinia xanthosimus. Selanjutnya, pada penggolongan yang keempat ada santon tetraoksigenasi 2,5-dihidroksi 1,6-dimetoksisanton yang terdapat pada Garcinia knowlesi. Lalu pada penggolongan yang kelima yaitu santon pentaoksigenasi 2,4,5-trihidroksi 1-metoksisanton yang terdapat pada Garcinia mangostana. Kemudian kita masuk ke penggolongan santon yang kedua yaitu santon dialkilasi. Pada santon dialkilasi paling banyak ditemukan dalam tumbuhan suku Gutifera. Selanjutnya ada santon glikosida.
yang mana pada golongan ini terdapat mangiferin dan isomangiferin yang ditemukan pada beberapa spesies Hypericum. Nah, setelah kita mengetahui beberapa info tentang santon, kita harus tahu apa aja sih pemanfaatan santon di bidang farmasi. Kita langsung masuk ke pembahasannya saja ya. Yang pertama, santon dapat digunakan sebagai obat malaria. Beberapa senyawa turunan santon telah berhasil diisolasi dari tanaman genus Garcinia dan dibuktikan aktivitas antiplasmodialnya. Nah, di antara turunan santon yang diuji ini, Garcinia santon dan Coex santon mempunyai aktivitas antiplasmodium yang paling kuat dengan nilai IC 50 atau menunjukkan aktivitas sebanyak 50%. Kemudian, santon juga dapat digunakan sebagai obat kanker. Garcinon E adalah senyawa santon yang berhasil diisolasi dari kulit buah manggis dan ternyata mempunyai aktivitas anti kanker yang sebanding dengan methotrexate, vincristin, dan cisplatin terhadap sel hepatoma dengan nilai LD50 atau menunjukkan angka kematian sebesar 50%. Santon dapat juga digunakan sebagai antioksidan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Minami dan kawan-kawan pada tahun 1994 berhasil mengisolasi senyawa santon dari tumbuhan Garcinia subelliptica dan menguji aktivitas antioksidannya dengan cara mengukur peroksidasi lipid dan aktivitas pangkal radikal bebas. Kemudian santon sebagai antimikroba. Pada antimikroba, santon yang dalam bentuk prenilasi yang diisolasi dari Garcinia mangostana yaitu alpha mangostin dan beta mangostin memiliki aktivitas yang cukup kuat terhadap Mycobacterium tuberculosis dengan konsentrasi hambat minimal sebesar 6,25 mikrogram per mililiter. Kemudian, santon juga dapat berperan sebagai antivirus. Pada antivirus, alpha mangostin dan lambda mangostin yang diisolasi dari kulit buah manggis atau Garcinia mangostana memiliki efek yang kuat di dalam menghambat HIV-1 protease dengan nilai IC 50 sebesar 512 dan 4,81 mikroM. Kedua senyawa tersebut tidak saling menghambat satu sama lain. Lalu yang terakhir, santon sebagai anti alergi. Pada tahun 1996, Kyrone Thriller dan kawan-kawan melakukan penelitian efek antihistamin dari alpha mangostin. Penelitian tersebut menggunakan trakea mencit dan ternyata memiliki efek antagonis reseptor histamin. Ekstrak etanol 40% dari Garcinia mangostana dapat menghambat pelepasan histamin dan sintesis prostaglandin E2. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan kami mengenai santon. Lebih dan kurang kami mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.